itu dikatakan. Di sini kan ingatlah dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Iya, tempat. Ya, shalom saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan membahas satu bagian video di mana di bulan Ramadan ini, ya bagi saudara-saudara kita Muslim, kita juga akan melihat ya satu bagian video ya yang memperlihatkan dan memberi pelajaran bagi kita supaya wawasan kita di dalam iman dan keyakinan kita di dalam Yesus Kristus tidak begitu saja kita imani hanya dengan pikiran saja, hanya dengan logika saja, tetapi kita akan melihat sebuah percakapan ya saudara Edis TV dan Bapak ini ya, kita akan melihat di mana dikatakan di sini bahwa pagan ya Quraisy tawaf telanjang dipakai oleh saudara kita. Ya, bagaimana videonya? Silakan menyimak dan apapun yang menjadi tanggapan komentar Bapak Ibu. Ya, semoga itu menjadi bagian berkat pelajaran untuk Bapak Ibu saudara terkasih. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan melihat videonya, kita akan menyimak. Tuhan memberkati. Nah, pertanyaan saya ini, kenapa tempat pagan Quraisy tawaf sambil telanjang ini sekarang diambil alih dipakai oleh orang Islam, kemudian orang Islam mengklaim bahwa itu ajaran dalam nabi-nabi sebelumnya? Sejak kapan? Bukankah ini fitnah yang nyata? Nah, ini perlu saya Bang Edis ya. Gimana? Adat itu berbeda dengan urusan tauhid. Karena Rasulullah Quran itu urusan tauhid, urusan jiwanya itu loh kepada pencipta. Gitu loh. Itu suatu adat yang itu milata Ibrahim, dari Ibrahim itu loh. Hanya sejak kapan Ibrahim ke Mekah? Enggak menapaktilasi. Oke, kalau ada di dalam Al-Quran Ibrahim ke Mekah, saya terjun dari Monas. Silakan. Itu bukan Mekah, Bakah. Nah, terus kenapa sekarang kalian fitnah tempat ini adalah tempat yang didirikan Ibrahim? Itu kan para pemikir, Bang Edis. Itu para pemikir. Berarti sebenarnya Ibrahim tidak pernah ke sini. Bukan, itu di Bakah. Maksudnya di Bakah itu apa? Tempat yang suci di dalam kolbu manusia itu lo Bakah. Jadi Ibrahim pergi ke kolbu manusia? Bukan seperti itu. Waduh, tambah parah lagi. Bang, saya tanya kepada Anda, menurut Al-Quran, Ibrahim pergi ke Mekah atau tidak? Nah, kalau menurut kisah itu kan punya dua istri ya. Nah, yang satu di mana di Quran Ibrahim punya dua istri, Pak Urip? Di dalam Al-Quran tidak pernah Ibrahim disebutkan punya dua istri. Kalau ada, kalian bisa tunjuk ayatnya, saya lompat dari Monas. Di mana? Nah, terus ada kisah-kisah anaknya itu Ismail, Ishak. Kalau punya dua orang anak, Ibrahim itu disebutkan dalam Quran punya dua orang anak, Ishak dan Ismail. Ya, siap. Nah, tapi tidak ada disebutkan bahwa dua anak ini ibunya beda, nggak ada. Oh, kalau menurut jenengan, tapi ibunya sama gitu, Siti Sarah gitu. Loh, menurut Bible, ibu dari Ismail adalah Hagar. Ibu dari Ishak adalah Sarah. Tapi itu dalam Bible. Dalam Quran nggak ada kayak begitu. Makanya saya bilang, kalian ini kenapa justru percaya Bible, tidak percaya Al-Quran? Al-Quran saja nggak bilang ibunya beda. Di Quran mana bahwa bilang ibunya itu berbeda? Nggak ada. Di Quran mana Ibrahim pernah ke Mekah? Kalau ada Ibrahim pernah ke Mekah di dalam Quran, saya terjun dari Monas. Ayo, di Quran mana?
Iya kan, kalau di Quran nggak ada, Bang Edi. Iya, nggak ada. Lalu Karena kenapa kalian fitnah bahwa tempat ini adalah tempat yang didirikan oleh Ibrahim? siapa yang memfitnah gitu loh? Loh, oke, Itu sekarang kan tempat ini sebagai didirikan simbol. oleh Gini, siapa? Bang, Oke, tempat ini gini, didirikan gini. oleh siapa? Itu kan yang membangun Ibrahim sama Nah, Ismail. kan, no, oke. Ismail. Oke, Terus, oke. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ibrahim membangun Baitullah. Betul? oke, ya, rumah Allah. Baitullah Ya. itu ada di mana? Menurut Al-Quran Baitullah ada di mana? Nah, menurut Al-Quran, sepengetahuan saya itu ada di dalam kolbunya masing-masing. Di kolbul mukminin Baitullah. Gimana? Berarti Ibrahim mendirikan Baitullah di kolbu manusia. Iya, karena rasa percaya itu, ini Bang Idris, itu ya. Ini, kalau urusan ketuhanan, urusan keselamatan, urusan itu suci, gitu loh. Wahyu dari Allah itu kesucian, pasti di dalam hatinya. Di kolbun mukminin gitu Oke, loh. siapa yang suci menurut Al-Quran? Nah, yang suci di situ karena mempercayakan Bukan, seorang hamba enggak, itu menurut mempercayakan. Al-Quran siapa yang suci menurut Al-Quran? Yang suci ya Allah. Iya. Ada Ya manusia Allah. yang suci. Oke, Allah yang suci ada disebutkan ayatnya. Manusia yang suci siapa di dalam menurut Al-Quran? Manusia yang suci Ya. itu manusia yang cuma di situ diselamatkan, Bang Edis. Salah, gimana? Coba ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran? Coba bukakan, Terus, ya. bukakan Al-Quran surat Ali apa Maryam ayat yang ke Nah, dulu ini Quran langsung ya. ya Biar rame silakan. ya, Edis, ya. Coba Quran surat Maryam surat yang ke-19. Maryam. Aduh, ya Maryam yang 19. Makanya ini kan beda tafsir sampai luas. Ini enggak tafsir-tafsiran ini. Ayo, Betul. Al-Quran surat Oke. Maryam ayat yang ini ke-17 kita coba saya ayo. bicara keyakinan gitu loh. Kita Keyakinan nggak saya. bicara keyakinan di sini. Kalau kita Ya. bicara keyakinan nanti debat kusir. Coba apa yang Oke. tertulis dalam Al-Quran itu? Surat Maryam. Ya, ayat yang Aduh. ke-17. Kita mulai dari ayat yang 17. Ntar dulu, Maryam. Nomor berapa sih? Maryam itu surat yang ke-19. Aduh, surat Maryam saja tidak tahu. Ya, 305. Gak apa-apa. Sampai tertawa semua gak apa-apa, Bang Edi. Coba, kita mulai dari 17, Bang Urip. Sampean sama. Coba, Gitu loh. ayo kita mulai dari 17. Maryam, ntar dulu Bang Edis. Ini kok saya itu gak kayak sampean pakai data terus. Kalau saya pakai keyakinan hati gitu loh maksudku. Iya, berarti namanya itu ngarang bebas. Nah, orang Ayo, yang ke Quran saja dulu biar kita enak. Siapa yang suci? Ya itu makanya 305. Oke, 300. Ini ya Maryam ya. Ayat berapa? Kita mulai dari 17. 17. Oke. Ini kan qolat ini kan itu artinya ya. Ya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapan dalam bentuk manusia yang sempurna. Terus 18-nya. 19-nya. Dia Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Nah, 19-nya. Ayo, siapa orang suci di situ? Coba 19-nya. Dia Jibril. Nah, ini kan artinya dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah padamu, seorang anak laki-laki yang suci. Nah, siapa di situ manusia yang suci menurut Al-Quran? Nah, di sini kan yang yang ditanya Muhammad. siapa manusia yang suci menurut Al-Quran? Iya, ya Muhammad di sini. Maksudnya kan Buset, Muhammad. Muhammad lagi. Iya, begini Bang Edi. Sebentar, itu percakapan Manusia antara yang siapa? suci Sebentar, ini- sebentar. Itu percakapan Oke. siapa dengan siapa? Ini ya, percakapan Jibril, Dengan? ya kan? Percakapan Jibril Dengan siapa? melalui ke Muhammad. Oke. Enggak, Jibril lagi ngomong sama siapa? Coba baca lagi, baca ayat 17-nya. Lalu dia Mana tuh? Lalu dia dia memasang siapa? Dia, tabir. dia itu siapa di situ? Nah, lalu dia ini kan yang pencipta.
Buset. Dia di situ adalah Maryam, Pak Urip. Maryam. Coba baca lagi. Dia terus. Nah, dia yang mana? Yang 18. Coba 17-nya dibaca dulu. Lalu dia, coba. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Oke, Lalu siapa kami yang memasang tabir itu? Oh, ini kan kisah Maryam gitu ya? Iya, dia yang memasang Ya. tabir itu adalah Maryam. Lalu terus. Terus, dibaca terus. Mana itu ya? Maryam tadi ya. Terus. Yang Maryam ini ya. Iya. Yang Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Ya, baca selanjutnya Gitu. lagi. Terus, baca terus. Nah, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seseorang anak laki-laki yang suci. Oke, jadi Jibril Ya, oke. berkata kepada Maryam, betul, Ya, oke. bahwa Terus, dia ya, akan oke. diberikan anak laki-laki yang suci, betul. Betul, suci. Oke, siapa Ya. siapa yang anak yang suci menurut Al-Quran? Al-Quran itu menurut riwayat itu suci itu Isa, Nabi Isa. Nah Terus, iya, bahwa yang suci hanyalah Isa, betul. nah, Nah, berat kan? nah, gitu loh. Ini Bang Edis, Isa di sini, Isa secara ketauhidan dan di Al-Quran ini, Isa itu Isa yang gitu loh Bang. Masa Maksudnya ini Isa begini ini loh, secara maksudnya jasa begini. dia. Tadi kan saya tanya Iya. kepada Anda, Iya. Pak Urip, bahwasanya Ibrahim di dalam Al-Quran itu memang disebutkan Ibrahim itu membangun Baitullah, dasar-dasar Baitullah, betul? Oke, ya, Nah, siap. yang dibangun itu kata Anda di hati manusia, di kolbu. Sejak kapan Ibrahim datang ke hati terus membangun Baitullah di kolbu? Nggak ada Baitullah itu di kolbu. Baitullah Gitu. itu menurut Al-Quran ada di mana? Baitullah menurut Al-Quran? Di hati qalbul mukmin Tidak Baitullah. ada. Di mana ayatnya? Di mana? Di mana ayatnya Baitullah itu ada di hati? Di mana? Di Qalbun Salim itu loh. Qalbun Salim ada ayat Mana apa surat itu ya? berapa ayat berapa? Surat berapa ayat Bentar berapa? dulu. Lihat Google dulu ya. Waduh, lihat Google dulu. Ya iya, karena saya itu pelaku Google Begini, sebagai saya kasih apa tahu, saja begini. gitu loh, Bang Edis. Ya Begini kan? Urip Sentosa, Ya. begini ya. Ya, Begini silakan. Bang ya. Gini Bang. Silakan. Bait Tuhan ada di hati manusia itu narasi Injil. Bukan narasi Al-Quran, gimana? Bahwa sesungguhnya tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Ya. Loh, Bang, Ya. tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Itu ajaran Injil, bukan ajaran Al-Quran. Kalau Al-Quran, bait Tuhan atau rumah Tuhan itu ada di Bakkah, walaupun diedit jadi Makkah. Iya. Ya, itu kan Betul nggak? Baitullah ada di mana menurut Al-Quran? Apa itu? Baitullah ada di mana Apa tadi? menurut Al-Quran? Ilaman atullah biqalbin salim, di dalam hati orang-orang yang taslim, Mana orang-orang ayatnya? ikhlas. Mana ayatnya? Dalam Ilaman Al-Quran. atullah biqalbin salim itu apa? Bentar dulu. Tak, tuh. Ayatnya mana dalam Quran? Bentar. Nggak boleh begitu. Kalau dalam Islam, dalam Kristen malah ada lagunya, bahkan saking itu terkenalnya ada lagunya. Mau dengar lagunya? Ada lagunya. Nih kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Lihat. Nih. Ya, dengarkan lagunya ya. Ini ada lagunya khusus nih, lihat nih. Ya, silakan. Ku jadikan hati Sinyal. ini untuk kediamanmu. Ku jadikan. Tuh kan, jadi di sini ada lagunya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Jadi hati manusia supaya menjadi tempat kediaman Tuhan.
supaya roh Tuhan itu tinggal di hati manusia. Nah, kalau di dalam iman Anda nggak ada kayak begitu. Rumahnya Allah itu ada di mana? Di Baka. Terus kalian edit jadi Makkah. Gimana? Ini ayatnya di sini. Di Al-Baqarah itu loh Bang Edis, 125. Apa di situ dikatakan? Di sini kan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Iya, tempat berkumpul. Emangnya manusia kumpul gitu di kolbumu? Tadi Anda bilang rumah Baitullah ada di kolbu, terus kolbumu jadi tempat berkumpul manusia. Nah, begini, sampai yang punya kolbu enggak? Bisa kolbu enggak? Punya hati enggak? Semua manusia itu punya kolbu, tapi kolbu di dalam hati manusia bukan tempat kumpul manusia. Aduh, nah bukan. Ini. Makanya pencipta saya dengan pencipta sampean berbeda. Saya makanya ini. Justru karena beda, jangan disama-samakan. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang tadinya adalah Tuhannya orang Quraisy. Gimana? Betul? Tidaklah. Kalau saya itu nggak meyakini seperti itu. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu ya. Oke. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Buktilah Yesus tidak bangkai. Saya tidak. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo, yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam.